Wallolin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang masih membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Dan apabila telah dilaksanakan yang ketiga ini, maka dinamakan tahallul sani, tahallul yang kedua. Dengan tahallul awal boleh mengerjakan segala yang diharamkan bagi orang yang berihram, yang akan diterangkan kemudian, terkecuali tiga perkara, ialah bersenggama, akad nikah, dan menyentuh perempuan tanpa lapik dengan syahwat. Dan yang tiga ini menjadi halal dengan tahallul sani. Jadi kalau tahallul awal tadi belum semuanya lagi halal, ya kan, masih ada lagi yang belum bisa. Nah, kalau sudah tahallul sani baru boleh, ya kan, bersenggama, akad nikah, dan menyentuh perempuan tanpa lapik dengan syahwat. Dan kalau ditunda melontar dari hari raya ke hari-hari tasyrik, maka wajib membayar dam atau berpuasa. Dan belum dapat
bertahallul terkecuali telah melaksanakan dam, bayar dam tadi, atau puasa sebagai ganti dari melontar. Sunat memakai wangi-wangian antara dua tahallul, dan sunat jangan melakukan senggama sesudah tahallul sani, melainkan sesudah selesai melontar jumrah pada hari-hari tasyrik. Nah, kemudian pasal berikutnya, pasal yang ke-11, cara melaksanakan haji dan umrah. Cara melaksanakan haji dan umrah. Cara melaksanakan haji dan umrah ada 3. Yang pertama dinamakan ifrad, haji ifrad. Ialah berihram haji dari miqat atau kurang dari jarak miqat, dan sesudah melakukan ihram haji mengerjakan lagi ihram umrah pada tahun itu juga. Itu ngarannya ifrad. Dan sekalipun ia berihram haji dari Makkah dan dikerjakan semua pekerjaan umrah. Kedua, yang dinamakan haji kiran, ialah berihram haji dan umrah secara bersamaan. Ini haji kiran namanya. Ialah berihram haji dan umrah secara bersamaan dari miqat atau di tempat lainnya, dilaksanakan pekerjaan haji itu di dalam ihram umrahnya. Kalau haji ifrad tadi ya kah, itu badahulu haji hanyar umrah. Haji dahulu hanyar umrah. Nah, kalau kiron ini baimbai, ya kah, berihram haji dan umrah secara bersamaan. Maka dengan cara ini terlaksana umrah dan haji, karena umrah termasuk ke dalam haji dari miqat keduanya. Satu, pada orang Makkah memadailah ihram keduanya dari Makkah, dan tidak wajib keluar ke tanah halal untuk melaksanakan ihram, karena pekerjaan yang terbanyak yang dilakukan dalam haji kiran adalah pekerjaan haji. Kalau dibandingkan dengan umrah, karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, man ahrama bil haji wal umrati ajzahu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun anhuma jami'an. Artinya, barang siapa yang berihram haji dan umrah, memadailah dengan satu tawaf dan sa'i dari keduanya. Boleh ya kah? Orang yang melaksanakan haji kiron ini bersamaan bahimbai, boleh haji tawaf satu kali dan sa'i satu kali aja ya kah? Nah, inilah bentuk haji kiron yang asli. Kalau berihram umrah di dalam bulan haji atau sebelum bulan haji, kemudian berihram pula dengan ihram haji di dalam bulan haji sebelum mengerjakan tawaf, maka para fuqaha telah sepakat berubah menjadi haji kiron. Ya, para fuqaha sepakat berubah menjadi haji kiron. Berbeda apabila sudah mengerjakan tawaf, sekalipun baru dikerjakan selangkah, ya kah, tidaklah sah memasukkan haji ke dalam umrah, karena ia telah melaksanakan sebab yang membawakannya, boleh bertahallul.
Kalau dikerjakan sebaiknya tidak boleh dikerjakan, yaitu memasukkan umroh ke dalam haji, karena tidak ada gunanya untuk menghilangkan pekerjaan umroh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, haji tamattu. Nah, ini yang kebanyakan orang Indonesia nih, haji tamattu. Ialah berihram umroh dari mikot negerinya atau dari mikot negeri lain, lalu pekerjaan umroh diselesaikan. Kemudian setelah umroh ya kan selesai, berihram lagi dengan ihram haji dari Makkah di dalam bulan haji. Ini kebanyakan jamaah haji Indonesia ya kan mengambil yang cara ketiga ini, yaitu haji tamattu, karena ini mudah, nyaman ya kan. Ihram dulu ya kan, ihram apa? Ihram umrah dulu ya kan. Selesai ihram umrah, lawas lagi menunggu haji kan. Hanyar berihram haji. Nah. Bayar dam lah. Nah ya. Kalau tamattu ini bayar dam, tapi kalau haji ifrad tadi kada bayar dam. Maka yang terabdol dari ketiga bentuk ini adalah haji ifrad yang pertama tadi, ya kah? Mendahulukan haji, ihram haji, selesai ihram haji hanyar umroh, itu yang paling abdol, paling utama. Karena yang diriwayatkan orang banyak dan yang diriwayatkan tamattu dan qiran dan lagi Nabi memilih haji ifrad pada awalnya, kemudian dimasukkannya umroh ke dalam haji karena sesuatu hajat, dan riwayat ini yang menyatakan kebolehan memasukkan umroh ke dalam haji hanya khusus bagi Nabi, tidak boleh dikerjakan oleh umatnya. Dan juga seluruh ulama telah ijma bahwa tidak makruh dalam haji ifrad dan tidak membayar dam. Ya kan, ini haji ifrad nih. Berbeda dengan haji tamattu dan haji qiran, diwajibkan membayar dam dan denda uji kita, dan menunjukkan kurang sempurna namun ifrad itu lebih abdol kalau dikerjakannya umroh pada tahun haji. Kalau umroh dikerjakan pada tahun berikutnya maka itu ngarannya tamattu dan qiran. Yang terabdol karena makruh melambatkan mengerjakan umroh sesudah tahun haji, dan yang lebih rendah dari fadilah ifrad adalah haji qiran. Haji qiran hajinya terendah ya kah, karena ihram haji dan ihram umrah itu bersamaan, bergabung di kita ya kah, makanya boleh tadi satu tawaf dan satu sa'i bergabung. Itu yang paling rendah nilai apanya itu abdolannya ya. Wajib bagi yang mengerjakan haji tamattu membayar denda kita, dan ini telah ijma ulama karena haji tamattu memperoleh laba, keuntungan saja, karena yang semestinya ia berihram dari mikotnya, karena kalau ia berihram haji dari mikot negerinya maka memerlukan keluar tanah halal untuk berniat berihram umroh dari sana ya kah. Nah itu bang sulitnya ya kah. Kalau ini misalnya mengerjakan ifrad lalu hendak berihram umroh pulang lalu keluar tanah halal ya kah, keluar dari tanah haram menuju tanah halal untuk mengambil mikotnya tadi.
Tetapi karena mengerjakan haji tamattu tidak perlu lagi keluar ke tanah halal, namun cukup berihram dari kota Makkah saja. Nah itu tamattu tadi ya kah? Ihramnya di kota Makkah saja. Disyaratkan wajib dam bagi yang mengerjakan haji tamattu itu 4 syarat. 1, bahwa mereka bukan penduduk tanah haram. Tamattu tadi. Dan bukan orang yang tempat kediamannya dengan kota Makkah kurang dari 2 marhalah. Allah berfirman, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram." Artinya demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah. Jadi yang kebanyakan yakah yang mengerjakan haji tamattu ini adalah orang di luar kota Makkah, termasuk kita Indonesia. Orang yang kediamannya di kota Makkah kurang dari 2 marhalah dikatakan berada di sekitar Masjidil Haram. Karena setiap orang yang berada di sekitar Masjidil Haram dikatakan dekat dengannya, dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat itu ialah tanah haram. Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya Tuhfah, karena yang terbanyak di dalam Al-Quran memakai lafal Masjidil Haram itu adalah tanah haram. Bila Masjidil Haram, Ibnu Hajar di dalam Al-Quran pemakaiannya maksudnya itu adalah tanah haram. Diterangkan di dalam kitab Nihayah bahwa setiap tempat yang disebutkan Allah di dalam Quran dengan Masjidil Haram ialah tanah haram, terkecuali lafal Masjidil Haram dalam firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Artinya palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah ayat 144. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Ka'bah itu sendiri. Ya kan, ini masalah kiblat, Ka'bah itu sendiri. Nah, jadi asal kiblat kita, asal kiblat itu kan asalnya itu di Palestina, ya kah? Masjidil Aqsa itu asal kiblat, kasih itu arahnya. Nah, hanya lawas-lawasan, lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, lalu ubah kiblat ke Masjidil Haram, Ka'bah. Syarat kedua, bahwa jatuh umrohnya, yakni niat ihramnya dengan umroh dan segala pekerjaan umroh itu pada bulan haji dari mikot negerinya, dan ia telah menyelesaikan umrohnya sesudah itu baru berihram haji dari Makkah, sekalipun ia mengambil upah untuk menghajikan dan mengerjakan umroh untuk 2 orang. Nah, itu nyamannya ya kah? Mikotnya tadi di kota Makkah aja. Kalau yang ifrat tadi paksa keluar, ya kah, keluar Makkah. Maka kalau umrohnya jatuh sebelum bulan haji, ya kah, umrohnya nih misalnya jatuh sebelum bulan haji, kemudian disempurnakannya sekalipun di dalam bulan haji, kemudian berihram haji, tidaklah wajib membayar dam.
Syarat ketiga, hendaknya jatuh haji dan umrohnya pada tahun itu juga. Karena itu kalau umrohnya pada tahun yang lain dan hajinya pada tahun yang lain, tidaklah wajib membayar dam. Syarat yang keempat, bahwa ia tidak kembali untuk melaksanakan ihram haji dari mikot tempatnya berihram umroh atau ke mikot yang lainnya, sekalipun mikot yang terdekat dari kota Makkah, sekalipun mikot yang terdekat dari kota Makkah kalau dibandingkan dengan mikot negerinya, atau sebanding dengan jarak mikot umrohnya kalau ia kembali ke mikot sebelum berihram dan ia berihram haji dari mikot itu, tidaklah wajib membayar dam, karena yang dimaksud dengan wajib dam karena memperoleh keuntungan mikot, sedang dengan kembali ke mikot hilanglah keuntungannya. Jadi talapah sedikit ya kah haji ifrad ini, tawuyuh sedikit, makanya kada bayar dam. Kalau apa tamattu tadi talapang ya kah tak untung, makanya bayar dam. Wajib dam bagi yang mengerjakan haji qiron dengan dua syarat. Satu, bukan penduduk tanah haram, yaitu semua mereka yang menetap di tanah haram atau jarak antara tempat kediamannya dengan tanah haram kurang dari 2 marhalah. Dam qiron itu wajib karena dikiaskan dengan dam tamattu yang merupakan cabang dari tamattu. Apabila tidak wajib dam tamattu bagi yang berada di sekitar tanah haram, maka cabangnya lebih utama tidak wajib. Ya, amun tamattu itu kada wajib, artinya dam berarti qiron tadi pun kada wajib juga maksudnya kan ya. Nah, jadi karena tamattu itu wajib dam, lalu qiron tadi wajib dam juga karena qironnya adalah cabang daripada tamattu tadi. 2, tidak kembali ke mikot sesudah masuk kota Makkah. Maka kalau kembali ke mikot sebelum waktu di Arafah dan sebelum mengerjakan pekerjaan haji yang lain, maka gugurlah kewajiban membayar dam.